Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang mengubah keadaan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang luar biasa, dan hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudara, bagi seorang Samuel, berhenti berdoa berarti berdosa. Samuel berkata, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi bagi Samuel, doa itu hal yang sangat penting. Doa itu satu kewajiban, bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan. Saudara, mengapa kita orang percaya, anak-anak Tuhan, berdoa? Berdoa ini bukan pilihan ataupun himbauan, tapi berdoa ini sebuah perintah, saudara. Kalau dibilang perintah, berarti ada hal yang penting, ada sesuatu di baliknya. Kalau dilakukan, diberkati; tidak dilakukan, akan mengalami kerugian, karena itu perintah. Ada orang-orang tertentu yang menganggap doa itu tidak ada gunanya, karena bagi mereka berdoa ataupun tidak ada bedanya bagi mereka. Bagi mereka, orang yang tidak berdoa diberi makan, sukses, diberkati, dan lain-lain. Hal jasmani, saudara, memang ada kemungkinan orang yang tak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita harus bisa membedakan antara pemberian Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya daripada pemberian yang daripada si jahat. Itu berbeda sekali. Dalam hal yang rohani, orang yang tidak meminta tidak akan menerima. Dalam hal pengampunan dosa, hanya diberikan kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Saudara, sangatlah berbahaya jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Karena si pencuri, Alkitab bilang, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Bahkan seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari mangsa yang dapat ditelan. 1 Petrus 5 ayat 8. Kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ingatlah, kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada segala sesuatu yang tidak menentu, seperti kepintaran kita, kekayaan kita, kemampuan, karir, pangkat, koneksi, kedudukan, dan lain-lain. Ini sesuatu yang tidak menentu. Artinya apa, saudara? Kita membutuhkan Tuhan dan harus senantiasa bersekutu dengannya. Itulah yang membuat kita tetap kuat
dan berkemenangan. Banyak orang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Jadi saudara, jangan terkejut orang yang tidak berdoa, orang yang tidak suka berdoa, kalau kemudian orang itu mengalami kegagalan. Firman mengajarkan kepada kita, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, janganlah bermegah karena diri kita sendiri atau apa yang bisa kita peroleh, tetapi bermegahlah karena Tuhan yang memberi dan memberkati hidup kita. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan diberkati. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan diberkati. Sebaliknya, kutuk yang akan terjadi. Jadi saudara, penting sekali kita untuk mengetahui itu. Pada waktu badai topan mengamuk dan air masuk ke dalam kapal, Tuhan sedang tertidur, tetapi murid-murid membangunkannya karena mereka hampir saja tenggelam ataupun hampir saja mati. Mereka membangunkan Yesus. Mereka menjelaskan bahwa besarnya badai itu. Tetapi Tuhan Yesus terbangun ketika seruan dan teriakan kita di dalam dua-dua kita. Artinya saudara, Tuhan Yesus lebih tertarik kepada dua-dua kita daripada masalah yang kita sedang hadapi. Seperti teriakan mereka yang mana badai dan topan mengamuk dan kapal mereka hampir tenggelam. Tuhan lebih tertarik kepada dua-dua kita daripada masalah yang sedang kita hadapi. Jadi saudara, bagaimana, apa dan seperti apa yang kita harus lakukan supaya doa kita mengubah keadaan kita? Yang pertama saudara, kita harus menyediakan waktu dan tempat secara spesial untuk berdoa kepada Tuhan. Artinya secara spesial kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Saya sangat percaya saudara, kalau kita menspesialkan seseorang atau istri kita atau anak kita, mereka yang menyadarinya, mereka pasti senang. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menyediakan waktu, tempat yang spesial dengan Tuhan. Dan saya percaya ini akan banyak mengubah keadaan kita. Tuhan berkenan, dan kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan akan memberkati kehidupan dan keadaan kita. Yang kedua saudara, carilah Tuhan, lalu percayalah kepadanya, lalu taatilah firman-Nya saudara. Maka saya percaya kita akan makin mengenal Dia, akan makin bertumbuh kepada Dia, dan ini akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia nggak mau kita dalam keadaan yang terpuruk. Dia mau kita dalam keadaan yang diberkati. Untuk itu saudara, untuk mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, untuk mengalami keadaan kita jadi baik dengan Tuhan, dengan keadaan kita, carilah Tuhan. Percayalah kepadanya dan taatilah firman-Nya. Dan yang terakhir saudara, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, God is love. Allah itu adalah kasih. Markus 11 ayat 25 dan 26. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, mungkin engkau kecewa, mungkin engkau kepahitan, mungkin engkau marah, mungkin engkau dendam. Ini yang seringkali menghalangi doa saudara. Dan supaya keadaan saudara bisa berbalik, berubah, diberkati Tuhan, maka ampunilah sekiranya ada orang-orang yang melukai dan mengecewakanmu, sehingga keadaanmu akan berubah. Dan percayalah, Bapamu juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang senang mengubah keadaan kami, sehingga kami lebih baik dari yang kemarin.
Untuk itu kami mesti percaya kepadamu, sungguh-sungguh kepadamu, mengasihi sesama, dan kami hidup bersekutu dengan Engkau. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik, adalah tahun yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.